Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Anita Prihasti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Kemendikbudristek atau Angkatan 1 Kemenak di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya mengadakan video UKIN pembelajaran di UKM PPG di MA Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Oke, silakan dipimpin berdoa semua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah selalu. Amin. Amal jariah buat kita semua. Amin. Sebelumnya saksin dulu ya. G. Alifia Jasmine, Alifia Nur Fadlah. Hari ini kita akan belajar tentang apa hari ini? Laju reaksi. Oke. Sebelum kita masuk ke laju reaksi, oke, pembelajaran sebelumnya tentang apa kira-kira? Materi konsep kimia. Kimia. Ada apa dengan ilmu kimia kemarin? Ada reaksi eksoterm, ada reaksi terus kemudian di sini ada entalpi. Oke, sekarang masih ingat kemarin untuk diagram energi? Ada diagram energi, ada dua diagram ya, Bu tampilkan. Nah, seperti ini. Dari sini naik, kemudian ke sini. Ada yang dari sini naik, kemudian turun di sini. Mana yang reaksi eksoterm, mana yang endoterm kira-kira? Oke, eksoterm itu adalah apa? Delta-nya gimana kalau? Kalau ini adalah apa? Awal atau akhir? Awal. Ini adalah akhir. Ini misalkan adalah A menjadi B. Otomatis di sini H awalnya lebih besar atau lebih kecil? H awalnya lebih kecil daripada H akhirnya. Sehingga karena H awalnya lebih kecil daripada H padahal delta H apa kemarin? Awal atau H produk kurangi mana yang produk di sini? Awal apa akhir? Adalah produk, ini adalah reaktan. Oke, karena di sini adalah reaktannya lebih apa? Lebih kecil daripada yang produk, maka delta H-nya jadi apa? Delta H-nya jadi plus karena hanya produk lebih besar daripada reaktan. Pinter sekali. Oke, untuk yang ini apa tadi? Ini adalah reaksi eksoterm. Kenapa disebut eksoterm? Karena H awal atau reaktan dia lebih besar daripada H akhir produk, sehingga delta H-nya adalah reaksi endoterm. Coba saya tanya, mana perubahan entalpinya? Mana delta H? Nah tadi apa? Akhir delta H itu apa? Akhir kurangi awal. Atau produk kurangi reaktan. Nah, produk yang mana kira-kira? Yang akhir. Yang ini dikurangi dengan yang
itu adalah sistem yang apa? Kalau eksoteron? Oke. Kemudian, oke. Siapa? Bacakan tujuan pembelajaran. Saya, Bu. Ya, oke. Tujuan pembelajaran. Satu. 1. Menganalisis teori tumbukan dengan benar. Oke. 2. Menganalisis faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi dan hubungannya dengan teori tumbukan dengan benar. 3. Menganalisis faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi dan hubungannya dengan teori tumbukan dengan benar. Oke, lanjut. 4. Menganalisis faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi dan hubungannya dengan teori tumbukan dengan benar. 5. Menganalisis faktor katalis yang mempengaruhi laju reaksi dan hubungannya dengan energi aktivasi dengan benar. Oke, sip, pintar. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1 tentang teori Tumbukan. Kedua adalah faktor-faktor yang Mempengaruhi laju reaksi. Ini ada peta konsep. Jadi pada dasarnya laju reaksi itu yang kita bahas ada berapa bagian? 2. Faktornya sama teori tumbukan. Faktornya sama teori tumbukannya. Oke, kalian lihat gambar ini? Apa ini? Kertas dibakar. Kemudian apa ini? Buah yang busuk atau pembusukan buah ya. Oke, pernah lihat kan pembusukan buah ya? Oke, yang ketiga. Keempat, kembang api. Oke, sekarang dari sini kalian lihat gambar ini tadi. Coba, apa yang ingin kalian tanyakan dari kenapa sih saya tampilkan semua gambar-gambar itu apa? Ada apa kalau di situ? Kira-kira? Ini tadi apa ini kembang api ya? Terus ada apa lagi tadi? Ada buah Ada pembusukan masih buah, berkarat. masih berkarat. Terus kemudian Kertas juga. Oke, kita belajar tentang apa hari ini tadi? Apa laju itu? Laju, berarti apa? Cepat. Tadi saya tampilkan ada berapa gambar tadi? 4. Kalau ada hubungannya dengan laju apa kira-kira ini? Kecepatannya gimana? Kalau gambar 1 tadi gambar apa? Gimana kecepatannya? Wow. Kayak kertas dibakar ya apa kecepatannya? Cepat, langsung gitu ya? Ya, terus yang kedua? Pembusukan, ya apa kecepatannya? Yang ketiga? Yang keempat? Kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kok bisa Bu? Ada yang cepat, ada yang lambat. Berarti kenapa penyebabnya kok bisa cepat dan lambat? Oke, kalian lihat video ini. Air vitamin C yang dihaluskan, 2 gelas air, dan stopwatch. Nah, sudah? Ada apa tadi? Ada. Oke, kira-kira cepet yang mana kira-kira? Cepat satu. Coba. Sudah ya? Oke. Oke, ini Vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Nah, kira-kira kalau dari sini, mana yang cepat? Tadi ada Oke, ada air panas dengan air dingin. Nah, kira-kira cepat yang mana? Nah, kalian lihat kenapa apa saja yang bisa mempercepat laju reaksi, terus apa alasannya? Kalian sudah ibu bagi kan ya, LKPD-nya ya? Sudah ibu bagi LKPD-nya, kemudian buku yang kita pakai ya. Oke, kalian gabung dengan kelompoknya.
kelompok yang sudah dibagi ya, kalian gabung, kemudian kerjakan LKPD-nya. Ya, kalian keluarkan LKPD-nya. Sudah. Oke, kalau ada yang bingung dengan LKPD yang saya bagikan, Bu ini apa, Bu kenapa, silakan ditanyakan. Oke, silakan. Kalian diskusikan. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Bisa dari buku yang kita bagi, kita punya ya. Jalannya dianggap 10 menit. Tapi kalau ditambahin, misalkan ya, ditambahin katalis, dia nggak sampai 10 menit. Jadi misalkan, saya mau menjadikan ini, dia 10 menit waktunya, itu tanpa katalis. Kalau ditambahin katalis, dia nggak sampai 10 menit, dia sudah begini. Apa sudah biasa? Katalisnya yang ada produk, ada reaktan, konsentrasinya ditambahin. Berarti konsentrasinya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah itu berarti jadi flow atau jadi encer. Bertambah itu berarti konsentrasinya bertambah bertambahnya tambahnya apa tambah sedikit. Kan tahu. Terus yang diuraikan di mana? Oke, CA3 letaknya di mana? Di baliknya. Pun? Oke. Sama-sama. Sudah? Sampun. Oke. Silakan maju presentasikan hasil diskusinya. Monggo. Bidadari.
dimulai dari Caca, perbedaan 1. Oke, nah. Soal pertama, apakah tumbukan selalu menghasilkan reaksi? Tidak, karena tumbukan dibagi menjadi dua, yaitu tumbukan efektif dan tumbukan non efektif. Tumbukan efektif yaitu tumbukan yang dapat menghasilkan partikel-partikel produk reaksi, sedangkan non efektif itu yang nggak bisa menghasilkan produk reaksi. Soal kedua bisa dilanjut dengan Caca. Dari gambar diagram energi bawah ini ya. Jadi kita mau lihat perbedaannya energi aktivasi maju dan energi aktivasi balik. Jadi kayak gini. Pertama kita gambar diagramnya dulu ya. Jadi kan ada bulan. Ini reaktan, ini produknya. Nah, energi aktivasi maju itu energi aktivasi di puncak ini sampai ke energi aktivasi maju itu dari reaktan ke produk. Nah, energi aktivasi yang di puncak sini ke reaktan. Jadi ini EA maju. Kalau energi aktivasi balik itu dari produk ke reaktan. Jadi kayak gini. Tetap ya dari puncak sini ke reaktannya. Jadi ini namanya energi aktivasi balik. Kemudian perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu kan sama dengan delta H ya. Jadi perubahan entalpi itu dari selisihnya antara produk dan reaktan. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini adalah entalpi atau delta H. Ya. Nah, sekian dari Caca. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu adalah kegiatan 2, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pengaruh ukuran partikel terhadap laju reaksi. Ada 3 bentuk partikel, ada yang kepingan, ada yang butiran, dan ada yang bubuk. Dari gambar tersebut, mana sih yang laju reaksinya yang paling lambat? Itu dimulai dari yang kepingan, kemudian ke butiran, kemudian yang bubuk. Dari kepingan, butiran, sama bubuk. Bubuk itu paling cepat. Terus kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya semakin besar dan laju reaksi semakin cepat. Nah, lanjut ke kegiatan 3, pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi suatu zat. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita dilanjut dengan Ibu Mbak Khofifah. Jadi gambar ini gini, semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak kemungkinan partikel yang akan bertumbukan. Jadi kalau partikel yang bertumbukan semakin banyak, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. Jadi kalau misalnya partikel yang bertumbukan makin banyak, laju reaksinya juga semakin cepat. Jadi laju reaksi itu juga dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi. Bisa yang ini. Nah, langsung aja monggo dijelaskan. Jadi kalau konsentrasinya ini kan dilihat dari konsentrasinya ya teman-teman. Jadi kalau konsentrasinya lebih besar itu laju reaksinya juga akan semakin cepat. Kalau konsentrasinya itu kecil, laju reaksinya juga lambat. Tuh. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut kegiatan 4. Yang akan dijelaskan oleh Lisa. Pengaruh menaikkan suhu terhadap kecepatan laju reaksi. Jadi dari gambar 1, 2, sama 3 itu yang paling lambat
adalah 1 dari 1 terus ke 3. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya. Karena adanya energi kinetik yang makin bertambah dan tumbukannya semakin cepat. Kegiatan yang terakhir juga sekaligus penutup presentasi kita adalah kegiatan 5 yang akan dijelaskan oleh Kak Caca. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi Ini gambarnya. Jadi katalis itu sendiri adalah suatu zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Nah, di antara dua gambar ini, gambar yang kedua, laju reaksinya itu lebih cepat daripada gambar yang pertama. Karena gambar yang kedua dikasih katalis, yaitu katalisnya 1 ml FeCl3. Yang gambar pertama ini tanpa katalis. Jadi permisalannya kayak gini. Misalnya ya, yang non katalis yang nggak pakai katalis ini laju reaksinya selama 10 menit. Terus kalau dikasih katalis itu bisa kurang dari 10 menit. Misalnya yang asalnya 10 menit jadi 5 menit kayak gitu. Terus di sini reaksi penguraian H2O2 dengan menggunakan katalis FeCl3 yang merupakan reaksi eksoterm. Jadi reaksi penguraian itu sendiri kan dari senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Kalau ada H2O2, ini kan terdiri dari 2 unsur, yaitu H sama O. Jadi H2 plus O2. Diagramnya kayak gini. Karena reaksi eksoterm, maka reaksinya ke arah bawah. Yang di atas reaktan, yang di bawah produk. Jadi reaktannya itu H2O2 menjadi H2 plus O2. Karena ini penguraian kan, jadi dari senyawa ke unsur-unsurnya dengan katalis FeCl3. Kayak gini teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Sebelum benar-benar menutup presentasi kami hari ini, kita akan membuka sesi pertanyaan bagi siapapun yang hendak bertanya. Kami persilahkan. Ada yang mau tanya? Tanya mengenai materi, silakan Kak Ivana. Kurang dengar suaranya gimana Kak Ivana? Pertanyaannya. Arifian. Mau Kak Ivana? Saya nggak bisa dengar ngomong Kak. Kalau bisa semakin kecil ukuran benda semakin besar masukan. Gini. Kalau partikel semakin kecil ya, kan jadi serbuk-serbuk. Bandingin tablet sama tablet yang udah ditumbuk. Kalau tablet kan dia kan pasti cuma segini aja, luas permukaannya. Kalau udah ditumbuk kan dia pasti akan lebar. Jadi luas permukaannya jadi tambah lebar bisa. Jadi itu yang bisa mempengaruhi. Terima kasih. Sudah diterima jawabannya. Terima kasih. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus ya untuk kelompok yang maju. Kita ambil kesimpulan dari diskusi hari ini. Kesimpulannya apa yang kita peroleh hari ini? Laju reaksi. Ya, silakan. 1. Laju reaksi itu ada 4 faktornya yang bisa mempengaruhi lambat atau cepatnya laju reaksi itu. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, sama katalis. Oke, terus kesimpulan yang kedua lagi? Selain itu, kok bisa cepat atau apa tadi? Terus kalau ini, apa lagi kesimpulannya? Jadi dipengaruhi oleh luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis. Oke, luas permukaannya gimana yang cepat itu? Gimana? Permukaan yang besar.
laju reaksi. Terus faktor yang kedua, apalagi suhu. Nah, suhu yang gimana? Yang mempengaruhi Suhu yang tinggi laju reaksi. angkat tangan. Ya, silakan. Jadi suhu yang lebih tinggi itu lebih cepat terjadi laju reaksi. Suhu yang tinggi itu mempercepat laju reaksi. Oke, yang ketiga, konsentrasi. Oke, konsentrasi yang gimana? Ya. Makin besar konsentrasi maka makin banyak kemungkinan partikel yang berhubungan sehingga laju reaksi semakin cepat. Semakin lebih cepat. Oke. Untuk ke faktor tadi ya. Ini kan ada 4, kita ambil kesimpulan bareng-bareng ya. Ada 4 yang mempengaruhi laju reaksi yang ada hubungannya dengan tumbukan. Benar ya? Jadi kesimpulannya 1, tumbukan itu dibagi menjadi 2, yaitu tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu tumbukan yang menghasilkan reaksi, sedangkan kalau tidak efektif tidak menghasilkan reaksi. Gitu. Terus kemudian kesimpulan yang kedua tadi adalah faktor laju reaksi. 1 adalah konsentrasi permukaan. Oke, yang kedua kesimpulannya apa tadi? Suhu. Gimana tadi suhu? Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Suhu. Kok bisa Bu suhu itu bisa meningkatkan laju reaksi ini? Kalau suhu dinaikkan, kesimpulan kalian kan semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Kenapa? Kalau semakin tinggi suhunya, maka energi kinetik semakin tinggi besar. Apa sih energi kinetik itu? Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi dia dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetiknya besar, berarti gerakannya semakin cepat. Gerakannya semakin cepat ya, Bang? Laju reaksi cepat. Apa gerakannya cepat? Bertumbukan. Nah, tumbukannya semakin apa? Semakin banyak. Tumbukannya semakin banyak yang dengan yang lain lah. Karena tumbukannya semakin banyak, frekuensinya semakin banyak, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Kesimpulan yang ketiga apa tadi? Konsentrasi semakin apa? Semakin besar konsentrasi, semakin cepat Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Kenapa? Ini konsentrasi itu adalah menyatakan banyaknya jumlah partikel zat terlarut. Iya, Benar nggak? betul. Oke, kalau konsentrasinya besar, jumlah partikelnya piye? Konsentrasinya besar, jumlah partikel semakin banyak. Berarti semakin banyak, kira-kira di dalam situ partikelnya semakin banyak bertumbukan. Nah, semakin sesek. Iya. Makanya semakin bertumbukan. Nah, semakin bertumbukan berarti jumlah tumbukannya semakin gimana? Banyak. Maka laju reaksinya semakin cepat. Contohnya, kalau Bu masih belum paham yang konsentrasi gini, kalian di perempatan ya. Perempatan di desa dengan perempatan di kota, kira-kira yang banyak lewat mobil-mobil atau sepeda motor yang mana? Di kota. Berarti itu menandakan kalau yang mobil sama sepeda motor tadi itu jumlah partikel. Nah, berarti kira-kira di perempatan mau sering terjadi tabrakan apa enggak? Nah, itu sering terjadi tabrakan. Makanya kalau jumlah partikelnya banyak, tabrakannya akan semakin sering. Terus faktor selanjutnya apa tadi? Katalis. Nah, katalis tadi gimana? Penambahan katalis? Menambah katalis itu mempercepat laju reaksi. Oke, mempercepat laju reaksi, pinter. Terus, tapi dia itu bereaksi enggak? Tidak. Oke. Contohnya apa? Nah, gini. Kalian pasangan saling mencintai berdua. Terus iki seneng. Mak comblang datang. Kira-kira mak comblang ini fungsinya apa? Menjodohkan sebagai katalis. Jadi iki gak perlu soro-soro menunjukkan kalau aku seneng kamu, gak usah. Mak comblang yang bilang lah, kita gak perlu tenaga besar. Jadi dibantu sama mak comblang. Si A dan B ini dibantu mak comblang supaya bersatu. Gitu. Jadi mak comblangnya sebagai katalis. Nah, sekarang apa fungsinya katalis di sini? Mempercepat. Jadi yang waktu butuhnya lama jadi cepat. Cara kerjanya gimana? Nah, gini. Kalau katalis, ini ya, saya gambarkan seperti ini. Ini reaksi apa ini?
Endo atau endo? Produk lebih besar daripada reaktan. Ini adalah reaksi endoterm. Oke. Kira-kira ini kalau saya tanya puncaknya di mana ini? Energi aktivasinya yang mana ini? Di puncak itu. Dari sini ke mana ini? Ke reaktan. Reaktan. Ini adalah energi aktivasi. Aktivasi. Oke. Energi aktivasi. Ini tanpa katalis. Nah, fungsinya katalis apa? Ini reaktan, ya. Ini nggak sampai segini. Nah, ini sudah tercapai. Jadi ini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi dengan apa? Diberi katalis. Dengan katalis. Jadi ditambahkan katalis ini tidak sampai membutuhkan energi yang besar untuk mencapai suatu reaksi. Jadi dia memotong, memberikan jalan alternatif supaya nggak sampai puncak, nggak usah sampai puncak kamu bisa nyampe ini. Nah, ini menjadikan jalan alternatif di sini. Oke, jelas ya? Memberikan jalan alternatif supaya dia mencapai produk tanpa melalui energi yang besar ini. Untuk mengetahui sudah paham apa belum materi, saya adakan evaluasi ya. Ada pertanyaan di LKPD ya? Kira-kira paham belum hari ini tentang materi faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, silakan tuliskan filternya ya. Nama, kelas, filternya. Sudah? Ada lagi? Sudah. Oke, kita bahas ya soal evaluasi. Oke. Nomor 1. Berikut pernyataan yang tidak benar tentang teori tumbukan. Yang mana? Yang tidak benar. Ayo, yang tidak benar. Yang mana? C. Katalisator memperlambat laju reaksi. Oke, 2. Angkat tangan. Ya. Mempercepat energi kinetik kalau bereaksi A. Oke, benar. 2A. 3. Angkat tangan. Nomor 3. Itu yang C Bu, 1456. Berarti itu adalah siapkan alat dan bahan, serbuk magnesium. Dipilih yang apa ini? Konsentrasinya yang lebih besar, gitu. Oke, lanjut nomor 4. Oke, 4. Yang mana ini? Yang C. Benar, serbuk halus. 5. Ya. Reaksi antara gasa 2 dan O2 pada suhu 25 derajat Celcius berlangsung sangat lambat, tetapi ketika ditambah serbuk PT, reaksi menjadi lebih cepat. Tadi dipengaruhi oleh apa? Ditambah serbuk PT. Ayo yang apa? Katalis. PT-nya sebagai katalisnya. Sip. 6.
Yang mana? Mengapa luas permukaan sentuh yang lebih besar menjadikan laju reaksinya semakin cepat? Karena semakin besar luas permukaan, maka bidang sentuhnya Semakin dan tumbukannya kan berarti semakin sering, semakin luas. Oke. Tujuh. Silakan. Satu dan tiga. Satu dan Tiga. yang hanya dipengaruhi apa ini? Suhu. Satu dan tiga. Oke, suhunya yang beda, konsentrasi sama luas permukaannya beda ya? Sama ya? Oke, sip, pinter. 8. Ya, 8. Suatu reaksi yang pada umumnya akan menjadi lebih cepat berlangsung apabila konsentrasi reaksinya lebih besar. Penjelasan yang tepat dari faktor tersebut adalah Daya tumbukan antar partikel akan menghasilkan energi yang besar bila konsentrasi reaksi meningkat. Semakin besar konsentrasinya, peluang Oke. menghasilkan reaksi yang makin besar. Ya, benar. C. Oke, 9. Ayo, apa ini? Energi aktivasi balik. Berarti yang mana yang balik? X plus Y. Pintar. Nomor 10. Apa ini? Mana yang menggunakan katalis dan tanpa? Menggunakan katalis. Menggunakan katalis. Yang mana? Yang kedua itu menggunakan katalis. Jadi ini jawabannya Bu. E3 tidak menggunakan katalis, E2-nya menggunakan katalis. Energi pengaktifan reaksi yang menggunakan katalis. Berarti yang puncaknya Yang sama E2. paham? Paham. Sudah ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Oke, terima kasih hari ini. Kalian hebat sekali. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menentukan persamaan laju reaksi. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan hari ini tentang materi hari ini? Sampun? Oke, silakan. Tuntasan hari ini bagus. Paham semua ya apa yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, silakan ditutup berdoa.